Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya dan tiada bosan-bosannya, senantiasa menghujani kita dengan berbagai macam bentuk nikmat dan rahmatnya kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam, kerinduan kita curahkan kepada kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang nabi yang berhasil menghancurkan patung-patung berhala, lalu kemudian menyebarkan bendera ketauhidan lewat kendaraan suci agama Islam. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur adalah tempat yang sangat menyeramkan. Kubur adalah tempat yang paling asing dari semua tempat yang paling asing. Kubur adalah tempat yang paling sempit dari semua tempat yang paling sempit. Kubur adalah tempat yang sangat gelap gulita. Jika kita berbicara tentang kubur, pasti kita akan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajal kalian, jika telah tiba waktu kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Israel sang pencabut nyawa, maka kalian tidak akan
muslimin rahimakumullah. Kematian adalah kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan tempat kembali kita adalah kubur yang sangat gelap gulita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya yang sangat menyeramkan bagi kita umat Islam dan bahkan bagi semua makhluk yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kubru awwalu manzili min manazilil akhir." Kubur adalah tempat yang paling pertama dari semua tempat yang berada di akhirat. Wa akhiru manzili min manazilid dunya, dan tempat yang paling terakhir dari semua tempat yang berada di dunia. Kubur adalah kubur. Al-kubru awwalu manzili min manazilid dunya. Kubur adalah tempat yang paling pertama. Al-kubru awwalu manzili min manazilil akhir. Kubur adalah tempat yang paling pertama dari semua tempat yang berada di akhirat. Jika manusia sudah selamat dari kubur ini, insyaallah kebelakangnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika manusia tidak selamat dari kubur ini, sungguh dahsyat kebelakangnya nanti. Dan inilah yang kita kenal dengan terminal terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sering kita dengar kalimat-kalimat dari masjid ke masjid, dari musholah ke musholah, dari surau ke surau. Terdengar kalimat yang mampu mengguncangkan umat muslim, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah, telah pulang ke rahmatullah. Dijemput oleh malaikat Israel, si fulan bin si fulan, si anu binti si anu, telah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Abu Nawas dijemput oleh malaikat Israel, Abu Nawas menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Ketika akhir seorang Abu Nawas yang katanya pintar, ketika akhir seorang Abu Nawas yang akan dijemput oleh malaikat Israel, sempat Abu Nawas menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Ilahi, jikalau nanti ruhku ini keluar dari dalam tubuhku, apakah aku termasuk sebagai penghuni syurga, sementara aku tak sanggup hidup di neraka, sementara aku tak sanggup tinggal di kuburan yang sempit ini, ya Allah. Kita seringkali mengantar saudara-saudara kita, mengantar teman-teman kita, mengantar tetangga-tetangga kita untuk menuju ke kubur, menuju ke terminal terakhir. Hari ini mungkin masih mereka, bulan lalu mungkin masih mereka, tahun lalu mungkin masih tetangga-tetangga kita. Tetapi tunggulah keesokan harinya atau bahkan hari ini ajal yang akan menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Imam Ghazali menjelaskan, jika kita manusia sudah tidak ingin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita manusia sudah tidak ingin lagi salat, jika kita manusia ingin berbuaya-buaya,
maka silahkanlah. Tetapi ingat kata Ibrahim bin Adham, jika kalian sudah tidak ingin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkanlah. Tetapi jangan kalian tidak beribadah kepada Allah di atas muka bumi Allah. Jika kalian sudah tidak ingin lagi salat, maka silahkanlah. Tetapi cari di mana tempat yang kalian tidak bisa untuk melaksanakan salat, akan jangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian ingin berfoya-foya, maka silahkanlah. Tetapi jangan kalian berfoya-foya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang tinggal di atas muka bumi Allah. Kita tinggal di atas tanah-tanah milik Allah. Kita mendirikan gedung yang mewah, mendirikan rumah yang bertingkat-tingkat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita lupa, tempat terakhir kita adalah kubur yang sangat gelap gulita. Dalam kitab Mizanul Kubra juga dijelaskan, jika kita hendak mengantar mayat ke kubur, ketika kita mengangkat mayat dalam keranda dan mayat keluar dari rumahnya, dan mayat keluar dari pintu rumahnya, si mayat akan berteriak kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, hari ini aku telah mati, aku tak bisa bangkit kembali. Jikalau nanti sebelum aku dikuburkan di dalam kubur yang sempit, aku memiliki 4 permintaan. Si mayat akan meminta 4 permintaan. Apa permintaan tersebut? Permintaan yang pertama, jika aku mempunyai hutang, maka lunasilah hutang-hutangku. Karena hutang adalah dosa yang sangat berat untuk mayat ketika hutang-hutangnya tidak dilunasi. Dan permintaan yang kedua, jagalah anak-anakku, jagalah istriku yang kini telah menjadi yatim, istriku yang kini telah menjadi janda, jagalah mereka sebagaimana aku menjaga mereka. Permintaanku yang ketiga, jika aku mempunyai kesalahan di masa hidupku, maka ampunilah, maka maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku. Dan permintaanku yang terakhir, semoga kita bisa bertemu di hari kiamat kelak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari khutbah yang dibawakan pada siang hari ini adalah, persiapkan semua amal-amal ibadah kita, persiapkan semua amal ibadah kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi kubur yang sangat gelap gulita. Karena yang akan melampangkan, yang akan meluaskan kubur kita adalah amal ibadah kita, bukan kemaksiatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته على النبي يا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.